Di part sebelumnya Li Jinrong menghukum Afei karena telah melepaskan seorang penyusup yang mampu melewati sungai Simo dengan selamat. Penyusup itu adalah pemuda tampan bernama Si Yun. Cambukan demi cambukan tanpa belas kasihan melesat merobek hingga kulit telinga Zhou Fei. Dan di antara semua anggota klan 48, tak satu pun yang mampu menghentikan hukuman cambuk dari Li Jinrong kepada Zhou Fei. Tapi akhirnya amarah dan cambukan itu reda, setelah Zhou Yitang ayah Afei datang dan menyelamatkan Afei dari cambukan ibunya sendiri. Akhirnya Zhou Yitang membawa Zhou Fei pergi dan membantu mengobatinya. Zhou Fei nampak begitu kesal saat bercerita kepada ayahnya, tentang sikap tidak adil ibunya, lalu kelakuan Li Sheng yang terus membawa masalah. Tetapi semuanya itu lenyap saat ia ingat peristiwa meninggalnya ayah Li Sheng 10 tahun silam. Perasaan bersalahnya menghapus semua rasa sakit atas perlakuan ibunya kepadanya yang sungguh berbeda dibandingkan perlakuan ibunya kepada Li Sheng sepupunya. Obrolan mereka terhenti saat Li Jinrong datang, kemudian bersama Zhou Yitang, mereka berdua pergi meninggalkan Zhou Fei seorang diri. Di tengah permenungannya sebuah benda jatuh seperti dilempar seseorang ke arahnya. Zhou Fei pun melangkah mendekati asal lemparan, dan akhirnya ia menemukan Si Yun di sana. Si Yun memberikan sebuah obat kepada Zhou Fei, tapi kemudian Zhou Fei dengan cerdik mengurung Si Yun di sebuah akar pohon besar. Di sana Afei menginterogasi Si Yun dengan banyak pertanyaan. Dan dari semua pertanyaan ada yang membuat Zhou Fei cukup heran. Tuan Gantang yang dicari Si Yun adalah ayahnya Zhou Yitang. Belum sempat Zhou Fei bertanya kepada Si Yun kenapa ia mencari ayahnya. Si Yun sudah kabur melesat melarikan diri. Ia meninggalkan pesan yang unik untuk Zhou Fei. Kelak apapun yang ia lakukan dan terjadi, jangan pernah marah terhadap Si Yun. Seusai itu terdengar suara seruling bersenandung memperdengarkan lagu kedamaian. Sebuah lagu yang sudah lama menghilang. Suara seruling itu membahana menyusup di setiap sudut klan 48. Nyonya Li dan seluruh pengawal klan 48 datang segera ke asal suara. Tak disangka Si Yun di atas pohon dengan tenang membunyikan seruling itu hingga sampai ke bagian akhir lagu kedamaian yang sungguh memberi kesejukan yang unik di antara para pendekar di klan 48. Terjadi percakapan singkat antara Nyonya Li dan Si Yun. Si Yun nampak tetap tenang di bawah ancaman dan tekanan yang Nyonya Li utarakan. Dan plat kedamaian yang sebelumnya diminta dan ingin dihancurkan Nyonya Li, ia gantungkan di sebuah ranting di pohon itu. Dalam suasana yang penuh ancaman terhadap Si Yun saat itu, tiba-tiba Tuan Gantang dan Zhou Fei datang. Tuan Gantang menyuruh semua orang untuk menyimpan kembali senjata yang mereka arahkan kepada Si Yun. Singkat cerita dengan hormat dan patuh, Tuan Gantang meminta Zhou Fei untuk mengambil plat kedamaian yang tergantung di ranting pohon di hadapan semua orang. Nyonya Li segera pergi setelah melihat Tuan Gantang menerima plat kedamaian itu. Ada sesuatu yang tidak Zhou Fei mengerti saat itu. Tentang sikap ibu dan ayahnya, tentang plat kedamaian yang ia berikan dan tentang pemuda misterius yang nekat mempertaruhkan nyawanya membawa tugas berbahaya itu ke klan 48. Malam setelah peristiwa ini Zhou Fei ditemani ayahnya minum anggur bersama dalam suasana yang indah dan membahagiakan Afei. Afei tak tahu kesedihan apa yang akan terjadi setelah ini. Keesokan paginya nampak Tuan Gantang berjalan melewati jembatan menuju pintu gerbang klan 48 yang dijaga ketat oleh para penjaga klan 48. Di balik pintu nampak serombongan pasukan bersenjata lengkap yang sepertinya sudah sangat lama menunggu kedatangan Tuan Gantang. Zhou Fei dari jauh berlari mengejar ayahnya yang akan pergi dengan pasukan itu. Ia ingin ikut ayahnya pergi, tapi di luar dugaan Zhou Fei ayahnya menyuruh pengawal utama pasukan itu menghadang laju Zhou Fei. Hingga akhirnya pertarungan antara mereka terjadi.
Zhou Fei masih terlalu lemah untuk sebuah pertarungan dengan lawan yang berpengalaman. Sehingga kejadian tragis menimpanya, pedang yang A Fei gunakan dipatahkan senjata pengawal pasukan kedamaian itu. Dengan air mata Zhou Fei, tidak bisa mengikuti ayahnya. Si Yun dari kejauhan melihat semua peristiwa itu. Ia berusaha mendekati Zhou Fei dan mengambil pedang yang telah patah itu, tetapi dengan air mata dan penyesalan Zhou Fei berkata, "Benar kata ibuku, seharusnya aku tidak menolongmu. Pergi." Setelah mengatakan itu A Fei pergi meninggalkan Si Yun dengan kekecewaan dan kesedihan yang mendalam. Ia terus ingat pesan ayahnya sebelum pergi. Ayahnya berkata, "Hanya orang kuat yang punya hak untuk memilih, lihat kapan kamu bisa datang dan pergi dengan bebas." Perkataan itu membuat A Fei terbakar untuk terus melatih ilmu pedangnya. Ia berlatih pedang berbulan-bulan di Sungai Simo. Ia berlatih menemukan langkah untuk bisa melewati formasi Qianji atau formasi yang dijadikan benteng penghalang para penjahat di Sungai Simo. Awalnya A Fei kesulitan menghadapi pola Qianji yang tak bisa ditebak. Berkat bantuan si tua Yu Lao ia mampu perlahan memecahkan formasi Qianji. Akhirnya setelah 6 bulan bergelut dengan formasi Qianji, A Fei mampu menemukan cara bermain pedang dengan gaya langkah Ming Feng yang ia temukan dan pelajari di Sungai Simo. Dengan kombinasi itu ia berani menantang ibunya di panggung Saihua. Panggung Saihua adalah sebuah panggung yang digunakan untuk ujian sekolah Siusan. Ini adalah panggung yang akan menentukan seorang murid Davi Klan 48 bisa keluar masuk dengan bebas melewati gerbang utama. Saat itu bukan hanya A Fei yang mengikuti ujian ini tetapi sebelumnya Li Sheng pun ikut dalam ujian ini. Li Sheng lolos dengan menantang Kou dan tetua dari perguruan Ming Feng. Kemudian Zhou Fei dengan susah payah dan upaya keras berhasil mengambil kertas di atas panggung yang dijaga ibunya sendiri. Dalam pertarungan itu Zhou Fei cukup membuat para tetua klan 48 kaget. Zhou Fei menghadapi Nyonya Besar Li dengan langkah jurus dari perguruan Ming Feng. Zhou Fei nampak begitu menguasai intisari jurus perguruan Ming Feng dalam pertarungan itu. Ia menggabungkan jurus pedang yang selama ini ia pelajari dengan langkah jurus Ming Feng dengan sempurna. Tetapi yang ia hadapi adalah seorang ahli pedang yang berpengalaman. Nyonya Besar Li mampu mematahkan pedang yang Zhou Fei gunakan lalu kemudian Nyonya Li menunjukkan jurus pedang pemecah salju yang terkenal warisan kakeknya. Dengan takjub dan gugup Zhou Fei memperhatikan ibunya dengan seksama. Ibunya seolah sengaja memperlihatkan jurus itu kepada A Fei. A Fei berusaha terus menghindar dan terdesak. Tapi saat Nyonya Li mengayunkan pedang kepadanya, pedangnya tersangkut kayu yang membuat Nyonya Li kesulitan untuk bergerak. Momen itu dimanfaatkan Zhou Fei untuk melaju semakin ke atas dengan menginjak pedang Nyonya Li. Dua keuntungan Zhou Fei raih, lari melaju lebih cepat ke atap panggung Saihua, dan membuat Nyonya Li semakin kesulitan menggerakkan pedang sesuai keinginannya. Hingga akhirnya Zhou Fei mampu mengambil 2 kertas dari ujian itu dan ia bebas untuk menemui ayahnya yang berada di luar klan 48. Tugas pertama turun gunung pun akhirnya diberikan kepada Zhou Fei dan Li Sheng. Mereka harus mencari Chen Fei dengan Nona Wang yang tidak ada kabar setelah mendapat tugas menjemput keluarga Wu. Nona Wang adalah salah satu guru atau tokoh di klan 48, sedangkan Chen Fei adalah cucunya. Chen Fei mendapat tugas dari klan 48, setelah ayah A Fei meminta bantuan kepada klan 48 untuk menjemput putra-putri dari keluarga Wu yang sudah menjadi yatim, karena Tuan Wu sudah mati dibunuh oleh para penjahat utara. Tapi hingga sebulan lebih mereka belum kembali dan tidak mengirimkan kabar kepada klan 48. Hingga akhirnya saat ini Nona Wang ingin turun gunung, untuk berusaha mencari Chen Fei dan 30 orang lainnya yang bersamanya. Dan Nyonya Besar Li memohon pada Nona Wang untuk membawa Zhou Fei dan Li Sheng bersamanya untuk mendapatkan pengalaman. Sebelum Zhou Fei pergi, Nyonya Li mengajarkan jurus pemecah salju kepada Zhou Fei. Nyonya Li bilang hanya akan menunjukkan jurus pemecah salju sekali kepada Zhou Fei.
Dengan penuh konsentrasi Zhou Fei memperhatikan jurus pemecah salju yang ibunya praktekkan di hadapannya. Kemudian saat keberangkatan Nona Wang, Zhou Fei, Li Sheng dan beberapa anggota lain dari klan 48 pun tiba. Di sepanjang perjalanan mereka, orang-orang nampak melihat mereka dengan tatapan marah, dengki, dendam dan rasa sakit yang dalam, tetapi mereka seperti tidak mampu berbuat apapun atas semua derita yang mereka rasakan. Hingga suatu waktu langkah mereka terhenti saat Li Sheng berusaha memberikan makanan kepada seorang anak yang sedang menangis. Tetapi ibunya datang dan menolak niat baik Li Sheng, bahkan mengusir semua anggota klan 48 dari tempatnya. Keadaan itu memuncak saat serombongan masyarakat berkumpul membawa senjata seadanya yang mereka miliki. Mereka berteriak pencuri dan perampok kepada mereka yang saat itu sedang berusaha merapikan tempat singgah yang akan mereka jadikan tempat istirahat untuk melewati malam nanti. Mendengar teriakan itu, Afei, Li Sheng dan semua anggota klan 48 keluar dan berusaha membuat semua warga untuk tenang dan berkomunikasi dengan baik. Usaha mereka sia-sia, masyarakat tetap berteriak memaki dan mengacungkan senjata menantang perang kepada semua anggota klan 48. Situasi itu akhirnya reda saat Nyonya Wang keluar dan berusaha menjelaskan, apakah aku nampak seperti perampok. Warga pun diam melihat Nyonya Wang yang sudah renta menggunakan tongkat untuk memikul beban tubuhnya. Hingga akhirnya seorang warga yang lain datang memberitahu bahwa penjahat yang sebenarnya sedang berjalan menuju arah mereka. Mendengar itu, Nyonya Wang menyuruh Li Sheng untuk membawa warga bersembunyi, dan ia mengajak Afei untuk menemui pimpinan mereka. Nyonya Wang sadar ada sesuatu yang aneh dengan keadaan ini. Ini adalah sebuah wilayah yang sangat dekat dengan perguruan Huo. Pasti ada sebuah masalah yang terjadi di perguruan Huo, karena mestinya perguruan itu mampu memberi perlindungan dan kenyamanan terhadap sekitarnya. Tapi anehnya warga sekitar perguruan Huo nampak begitu khawatir dan takut, setiap kali mereka melihat sosok manusia yang berpakaian selayaknya seorang ahli bela diri. Hingga saat Nyonya Wang dan Afei berusaha menemui sekelompok pria muda bersenjata. Nyonya Wang semakin yakin bahwa ada masalah yang terjadi di perguruan Huo. Para pemuda itu berusaha menakuti dan menekan Nyonya Wang dan Zhou Fei. Awalnya Nyonya Wang terus berusaha bersikap sopan dan ramah dengan mereka. Ia terus menahan Afei yang ingin segera menyerang mereka. Hingga akhirnya ia membiarkan Zhou Fei menyerang mereka, saat mereka semakin berlaku tidak sopan terhadap Afei. Sekali gerakan dari pedangnya mampu dengan mudah membunuh keenam pria tersebut. Ini kali pertama Zhou Fei membunuh orang, pertama kali juga baginya membantai orang setelah mendapat tugas untuk turun gunung. Tangannya bergetar, bahkan matanya nampak sembab menahan air matanya mengalir dari pelupuk matanya. Nyonya Wang memegang tangannya meredakan getir yang saat itu begitu bergelora di lubuk hati Zhou Fei. Mereka mati dengan tenang di bawah penerus pedang selatan. Pedang pemecah salju yang terkenal itu akan muncul kembali ke permukaan, di bawah seorang wanita cantik yang sederhana dan berjiwa ksatria. Apakah Zhou Fei mampu menjadi pendekar pedang tanpa tanding yang setara dengan ibu atau kakeknya? Apakah benar ada perkara besar di perguruan Huo? Lalu apakah Chen Fei dan keluarga Wu bisa ditemukan dalam misi pertama Zhou Fei dan Li Sheng? Like and subscribe channel ini. Banyak hal menarik yang akan kita ulas dari cerita perjalanan Zhou Fei ini. Menjadi seorang pendekar muda cantik yang menumpas banyak penjahat. Dari jutaan kisah menarik. Dan dari setiap kisah, Wu Xia